Hasil pemeriksaan, Stefan de Vrij alami cedera otot bisep paha. Bek Inter Milan, Stefan de Vrij sudah menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi cedera yang sebenarnya. Hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pemain internasional Belanda itu menderita ketegangan pada otot bisep femoralis paha. Nerazzurri mengumumkan hasil pemeriksaan de Vrij pada hari ini, Rabu, 9 Agustus 2024. Stefan de Vrij menjalani tes instrumental klinis pagi ini di Institut Humanitas di Rozzano, bunyi pernyataan Inter. Bek Nerazzurri ini mengalami ketegangan otot pada otot bisep femoralis paha kirinya, kondisinya akan dievaluasi kembali pada minggu depan. De Vrij mengalami cedera saat laga uji coba pramusim Inter melawan Al-Ittihad kemarin, 8 Agustus 2024. Pemain berusia 32 tahun itu masuk di babak kedua menggantikan Francesco Acerbi. Namun, pada menit ke-93 selama waktu tambahan, de Vrij mengalami ketidaknyamanan di pahanya. Pemain asal Belanda itu memegang paha kirinya saat keluar lapangan. Inter sudah kekurangan pemain di lini belakang. Cedera serius yang dialami Tajon Buchanan memaksa Inzaghi untuk memindahkan kembali Carlos Augusto ke posisi bek sayap kiri. Hal ini membuat Alessandro Bastoni tidak memiliki cadangan di sisi kiri pertahanan 3 bek. AC Milan dan Inter rebutan Mario Hermoso. Agen dari Mario Hermoso saat ini berada di Italia untuk bertemu dengan perwakilan AC Milan dan Inter Milan terkait potensi transfer gratis pemain asal Spanyol tersebut. Menurut jurnalis Orazio Accomando dari DAS, pertemuan ini bisa menjadi momen penting dalam menentukan masa depan Hermoso di Serie A. AC Milan sudah berhasil merekrut Strahinja Pavlovic dari Red Bull Salzburg sebagai bek tengah baru. Namun, dengan catatan kebobolan 69 gol di semua kompetisi musim lalu, Rossoneri tampaknya masih mencari cara untuk memperkuat kedalaman lini pertahanannya. Kehadiran Hermoso bisa menjadi solusi, terutama karena kemampuannya bermain di dua posisi berbeda. Sebagai bek tengah dan bek kiri. Ini akan memberi Milan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur formasi, terutama karena saat ini hanya Pavlovic dan Theo Hernandez yang merupakan bek kidal di skuad. Mario Hermoso memulai karirnya di Akademi Real Madrid dan membuat debut La Liga bersama Espanyol sebelum bergabung dengan Atletico Madrid. Bersama Los Rojiblancos, ia mencatatkan 174 penampilan selama 5 musim, dengan puncak karirnya saat memenangkan gelar La Liga pada musim 2020 hingga 2021. Pada musim 2023 hingga 2024, Hermoso berkontribusi signifikan dengan mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist dalam 30 penampilan di La Liga, menunjukkan kualitasnya sebagai bek yang tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga produktif dalam menyerang. Kontak antara Hermoso dan dua klub besar Milan ini telah terbuka selama beberapa waktu, menurut Accomando. Hari ini bisa menjadi hari penentu untuk mengetahui apakah Hermoso akan melanjutkan karirnya di Serie A, dan apakah ia akan memilih Rossoneri atau Nerazzurri sebagai tujuan berikutnya. Perebutan Mario Hermoso oleh AC Milan dan Inter Milan menunjukkan ambisi kedua klub untuk memperkuat lini pertahanannya. Dengan pengalaman dan kemampuannya yang serbaguna, Hermoso bisa menjadi tambahan berharga bagi tim manapun yang berhasil merekrutnya. Bersih-bersih Juventus sebenarnya sulit diterima. Juventus sedang bersih-bersih pemain. Beberapa nama yang kerap jadi cadangan sudah dilepas ke klub lain. Kabarnya bakal ada pergerakan tambahan dari manajemen. Isu yang beredar, ada 11 pemain senior yang masuk dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas ini. Diakui kapten Juventus, Danilo, situasi ini sebenarnya sulit diterima. Meski begitu, dia memahami kenapa klub mengambil keputusan tersebut. Pemain yang tersisa di klub tidak boleh terganggu fokusnya dalam mempersiapkan diri mengarungi musim 2024-2025. Kami bekerja keras dan harus berkonsentrasi pada mereka yang ada di sini, kata Danilo seperti dikutip dari Sky Sports Italia. Kehilangan rekan setim tentu memberi dampak psikologis bagi para pemain. Apalagi hubungan personal yang kuat telah terjadi di antara mereka. Ini menyedihkan bagi beberapa rekan setim, ada hubungan yang kuat, tetapi sudah tepat bahwa klub dan pelatih membuat keputusan. Kami harus berkonsentrasi pada mereka yang bertahan, tutur Danilo. Ini bukan situasi yang mudah bagi siapapun untuk dihadapi. Saya berharap yang terbaik bagi mereka di masa depan. Kami mengalami momen-momen hebat bersama, imbuhnya. Danilo juga membeberkan perasaannya bisa menjabat sebagai kapten Juventus. Itu membuatnya semakin semangat untuk memberikan yang terbaik ketika berada di atas lapangan. Saya bangga. Pekerjaan saya lebih dari sekadar citra mengenakan ban kapten. Saya bekerja keras untuk membantu Juventus melakukan yang terbaik di lapangan, ujarnya. Saya senang bisa kembali ke rumah setelah musim panas. Pelatih memberi saya beberapa hari libur tambahan dan itu penting untuk mengisi ulang baterai saya.
Paulo Dybala didekati dua klub Liga Pro Arab Saudi. Paulo Dybala didekati dua klub Liga Pro Arab Saudi. Paulo Dybala terus bersinar bersama AS Roma sejak bergabung dengan status bebas transfer 2 tahun lalu. Al Ahly dan Al Ittihad sama-sama tertarik serius ingin mendapatkan Paulo Dybala dari AS Roma. Bahkan kedua klub telah mengajukan tawaran kontrak menggiurkan untuk mencoba membujuknya pindah. Dilansir tribunkaltara.com dari Football Italia, gaji senilai lebih dari 15 juta euro bersih per musim, yang bisa naik hingga 20 juta euro menjadi iming. Iming kedua klub kepada bintang Argentina, hanya tawaran sebesar 12 juta euro yang diajukan untuk Giallo Rossi, jumlah sama dengan klausul pelepasannya, yang baru berlaku pada bulan Juli. Namun AS Roma diperkirakan tidak akan membuka peluang penjualan, terutama dengan semakin dekatnya musim Serie A. Ex-Juventus merupakan bagian utama proyek Daniel De Rossi menuju musim 2024 hingga 2025. Dybala mencetak 16 gol dan memberikan 10 assist dalam 39 pertandingan musim lalu. Dia juga merupakan sosok penting di ruang ganti yang menjadi titik acuan dalam skuad. Kepindahan Matthias Soulé untuk bergabung dari Juventus musim panas ini juga berkat kontribusinya. AS Roma menjajaki perekrutan Loic Bade. Serigala ibu kota harapkan skema tukar pemain dengan Sevilla. Bursa transfer dimanfaatkan AS Roma untuk berburu pemain yang bisa memperkuat skuad Daniel De Rossi musim depan. Sebelumnya, AS Roma telah berinvestasi pada Artem Dovbyk, Matthias Soulé, Enzo Levi, Samuel Dahl, dan Matteo Rian. Mereka juga kembali dikaitkan dengan winger Juventus Federico Chiesa. Serigala ibu kota menunjukkan agresivitas dalam mendatangkan amunisi anyar demi tampil lebih kompetitif musim depan. Ex-Inter Milan, Sensi resmi kembali ke Monza. AC Monza telah resmi mengontrak Stefano Sensi dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Inter Milan berakhir pada Juni lalu. Monza merilis pengumuman resmi terkait perekrutan gelandang Italia berusia 29 tahun tersebut pada Kamis, 8 Agustus 2024. Melalui laman web mereka, Stefano Sensi kembali menjadi pemain Monza. Demikian pengumuman Monza, sang gelandang telah menandatangani kontrak dengan klub Bianconrosso hingga 30 Juni 2025. Tiba di Monza pada musim panas 2022, ia menjadi salah satu protagonis hebat dalam kejuaraan Serie A pertama yang bersejarah bagi Merah Putih, di mana ia mencatatkan 28 penampilan dan juga mencetak 3 gol. Pada musim 2023-24 ia menjadi juara Italia bersama Inter. Sensi merupakan jebolan Akademi Muda Cesena, dan kemudian berkembang pesat di Sassuolo. Performanya tersebut membuat Inter terkesan dan kemudian berhasil merekrutnya seharga 27,2 juta euro pada tahun 2019. Pada awalnya ia tampil sangat mengesankan bersama Nerazzurri, namun cedera beruntun merusak jalur karirnya dan ia pun sempat dipinjamkan Inter ke Sampdoria dan Monza. Presiden BP Marotta, Inter adalah Inter, kami ingin memenangkan Liga Champions. Presiden Inter BP Marotta membahas beberapa hal dalam wawancara terbarunya. Ini termasuk pemilik baru klub Oaktree Capital, drama Romelu Lukaku dari musim panas lalu, dan rencana stadion baru. Pria berusia 67 tahun itu telah mengabdi untuk Nerazzurri sejak 2018 saat ia pindah dari Juventus. Setelah menjabat sebagai CEO selama bertahun-tahun, Oaktree juga mempercayakannya dengan peran presiden setelah mereka mengambil alih pada bulan Mei. Marotta berterima kasih kepada pemilik baru karena telah memberikan kepercayaan dan berjanji untuk memberikan kesuksesan tambahan. Saya berterima kasih kepada Oaktree atas kepercayaan mereka, kata mantan Direktur Umum Sampdoria dalam wawancara dengan Corriere della Sera. Saya mengandalkan struktur perusahaan yang kuat, tim yang sangat serius, serta profesional yang cakap, dan publik yang merupakan nilai tambah kami. Oleh karena itu, saya akan mempraktikkan semua pengalaman yang saya peroleh dari masa lalu. Marotta kemudian membahas pencapaian terbaru klub. Ia menegaskan bahwa menang adalah hal yang wajar mengingat masa lalu klub yang gemilang. Inter adalah Inter. Jadi, apa yang kami capai di bawah manajemen saya bukanlah hal yang luar biasa karena ini adalah tim yang terbiasa menang. Tim ini melewati masa kegelapan dan penderitaan. Oleh karena itu, ketika kami memenangkan Scudetto pertama bersama-sama, rasanya seperti memenangkan 3 gelar. Dan pada bulan Mei ketika kami menang lagi, membawa pulang bintang kedua, rasanya seperti Scudetto baru ini berisi 10 gelar. Pria asli Varese ini mengakui bahwa Liga Champions tetap menjadi impian utamanya. Sekarang Inter telah kembali menjadi Inter yang lama. Tujuannya adalah untuk mencapai yang lebih tinggi. Mimpi kami adalah merebut Liga Champions.